Alhamdulillah tim Satori Dakwah ini binaan Majelis Ulama Dewan Masjid dan Dewan Indonesia, yaitu Persaudaraan Muslim Indonesia. Sasaran dakwahnya adalah pembinaan desa-desa di setiap kecamatan. Jadi kita mengambil desa di kecamatan untuk kita bina. Di Kecamatan Bontoar ini satu-satunya kecamatan yang 3 desa dibina, yaitu Desa Tulingkamasean, Desa Salendra, dan Minataupa. Ya, jadi sekarang kita di Salendra, Desa Tulingkamasean dari Sikapaya. Di Tulingkamasean ini baru kasih jalan biasa di mana ya. Hari ini masih yang kedua di Asia. Tentu kita akan saya semua mendapatkan naskah sulit kita sebentar ya benar. Alhamdulillah tim Safari Dakwah Parmusi ini yang saat ini sekarang ini dihadiri di masjid ini, saya sendiri ketuanya Khairuddin. Jadi Khairuddin bersama dengan sekretaris Pak Syarifuddin. Kemudian pembinanya, nah ini Puan Pak Yanas apa Bukuri, tentu di Kabupaten Maros ini tidak asing lagi, karena terakhir dia eselon 2 sebelum pensiun dia ketua kepala dinas PU atau namanya Pak Atta. Nanti secara singkat diharapkan juga Puan Yanas memberikan arahan singkat ya. Kemudian nanti para pembina yang lain, Ustaz Haji Habib Amri akan memberikan tausiah kepada kita yang mensyarahi siraman-siraman rohani. Ya tentu kaitannya materi kita saat ini karena masalah minta ini karena pasang bulan haji bulan kurban, ya tentu boleh jadi sebentar Ustaz akan memberikan tausiah singkat kaitannya dengan pelaksanaan menjelang pelaksanaan kurban atau amalan-amalan yang perlu dilakukan menjelang pelaksanaan Idul Adha tentunya. Mungkin itu dulu. Namun sebelum dua ini memberikan sambutan tausiah ini sebentar Ustaz, mungkin Dr. Ibrahim ada kata penerimaan dulu secara singkat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirnya saya bisa sedikit tentang keadaan masjid ya kini itu ya sementara pembangunan ya yang rencananya Bupati Jombang mengatur di 3 tempat. Jadi mengingatkan tingkat perencanaan nanti ya kita rencanakan sebelum lebaran bahwa insyaallah kita sudah hijrah sudah nama sedikit ada kendaraan hingga insyaallah perjalanan setelah ada pertemuan dengan kita lanjutkan dan langsung hijrah. Tentunya karena ini Pak saya beri kepada ketua dewan untuk bahwa ini adalah swadaya masyarakat swadaya masyarakat. Tentunya kami dari masyarakat meminta atau mengharap petunjuk dari Bapak ini dengan jalan dari masuk ada juga persisinya untuk sebelumnya pembangunan masjid ini, yaitu saya harapkan ada kami juga ucapan banyak terima kasih kepada Bapak. Kami selalu berharap kiranya Bapak bersama di sini untuk memberikan tausiah sedikit pembenaran termasuk ini menjalankan kurban ya tentu sesuai dengan Bapak yang disampaikan ya kami sangat mengharapkan ya untuk penyampaian di masyarakat mudah
ya nanti ini banyak berkorban karena dia mengetahui tentunya dari bapak-bapak, karena kalau kita ini ya mungkin sudah ada yang ditangkap saya kira Pak, saya tetap selamatan kami ucapkan terima kasih kesediaan bapak bersama kami di jamaah Masjid Nurul Qalbi Bertawal. Semoga selanjutnya kami sangat mengharapkan dan harapan senantiasa terjadi seperti ini, dan insyaallah kita bisa berkumpul ke jamaah lebih banyak insyaallah. Dan terakhir mudah-mudahan memberikan petunjuk kalau memang ada dari pemerintah yang bisa kami dapatkan untuk pembangunan jalan pembangunan masjid. Itulah Pak, demikian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Oleh karena pada kesempatan ini saya secara pribadi sungguh sangat bahagia. Saya hadir di sini nih, saya yang tidak istirahat, tapi saya yang sini bersama-sama Pak Habib langsung di sini. Belum pernah bertiba di selama. Alhamdulillah, di sini itulah kebahagiaan saya karena saya bertemu dengan Pak Imam, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka masyarakat. Saya tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi Kabupaten Maros bahwa ada beberapa misi atau kegiatan-kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Maros kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah daerah Kabupaten Maros ini mengupayakan bagaimana ini harus menjadi kabupaten religi, kabupaten iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satunya visi Pak Bupati, misi Pak Bupati, sehingga dengan demikian semua ormas Islam berkomitmen bersepakat kolaborasi dengan Majelis Ulama, termasuk Permusu, termasuk Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Maros, organisasi Islam yang lain, bagaimana berperan tampil mensosialisasikan kebijakan Bupati, bagaimana Maros ini supaya Kabupaten Maros ini menjadi kabupaten yang religi, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan mengupayakan hubungan Islam, hubungan wataniyah, hubungan basariyah, hubungan Islam ini ya tentu kita mencintai bagaimana sehingga semua masyarakat Islam yang ada di Maros ini kita pertemuan hubungan kita sebagai orang Islam, sebagai warga negara Maros. Hubungan wataniyah ini tentu ya antara kita dengan kita ini mau memahami tentang bagaimana Islam, hubungan basariyah seperti itu berperan bagaimana supaya di segala daerah Maros itu dapat terwujud. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang menarik dari setiap masjid yang pemerintah daerah Kabupaten Maros memang sangat mengupayakan seperti itu. Tapi tentu bagaimana upaya kita selaku panitia masjid untuk menyusun perencanaan yang bagus, mengajukan proposal, sehingga dengan begitu proposal itu menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan bantuan. Jadi tidak menutup kemungkinan, karena di Maros ini kalau Bupati selama hadir dia yang pertama masjid besar di Kecamatan Mawar
itu memberikan keteladanan itu kurang lebih 1,5 miliar untuk baru ya, pembangunan baru. Kemudian pindah ke Kecamatan Cendana, di Cendana juga seperti itu. Kemudian pindah ke Kecamatan Pakai, Mandai itu belakang kantor camat itu. Jadi saya kira tidak begitu kemungkinan. Yang penting bagaimana proposal kita buat, berapa perencanaan yang kita butuhkan, sehingga demikian kita butuh. Nah, salah satu warga di sini yang menjaga kota DPRD Kabupaten Maros, pemirsa. Dulu, iya. Jadi pemirsa ini, bila ada keluarga kita yang pandai menyusun perencanaan kebutuhan di sini, lewat pemirsa. Pemirsa itu bisa mengenali itu, bagaimana kita akan memberikan keyakinan kepada bupati, wakil Kabupaten Maros, untuk memberikan dukungan di sini. Tidak ada masalah. Yang penting ini sekarang ini bagaimana besar kita, perencanaan kita yang terima berapa kebutuhan semen, berapa kebutuhan besi, berapa ini. Ya, kita cari orang-orang pandai, barangkali ada keluarga DPU daerah. Dan begitu, kita cari keluarga kita yang ada di daerah, minta tolong. Bagaimana menggambar, bagaimana menyusun rencananya, sehingga dengan demikian ini yang jelasnya berhubung ke pemirsa, supaya pemirsa bisa menggolkan perencanaan kita itu tentang permohonan berapa kita hentikan. Tidak betul kemungkinan itu, karena setiap tahun seperti itu, ya setiap tahun. Tapi ini selama 2 tahun ini kita rupanya masih ibu kota di Jakarta. Ada juga yang lain, tapi tidak sebesar itu. Ya, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan kehadiran kami ini ada manfaatnya. Bila lebih memanfaatkan, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Kapiter kepada Ustaz Bibis. Silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlahu wassalatu wassalamu ala rasulih wa nabiyatul muttaqina wa la udwana illa ala zalimin wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal fajri wal layalin ashr wasyafa'u wal watr. Jemaah maghrib rahimahullah. Alhamdulillah, silaturahim kita pada kesempatan ini berbentuk majelis ilmu merupakan satu ibadah yang sangat mulia, bahwa setiap kita hadir bermajelis ilmu ada dua yang kita inginkan. Yang pertama adalah terhibur ilmu, mudah-mudahan ada tambahan ilmu. Dan yang kedua, terhibur iman, dan setiap kita hadir pada sebuah majelis ilmu akan meningkatkan iman. Mudah-mudahan keduanya kita bisa dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya ingin menyampaikan sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan waktu-waktu tertentu yang Allah muliakan. Sebagaimana Allah menciptakan beberapa tempat tertentu yang Allah juga muliakan.
Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan waktu-waktu tertentu di pagi harinya, atau menyediakan tempat-tempat tertentu di pagi lainnya, ialah agar kita ini bisa memanfaatkan waktu-waktu itu dan tempat-tempat itu untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, karena amal soleh kita yang kita lakukan pada waktu-waktu yang kemudian itu pahalanya berlipat ganda. Sebagaimana amal-amal kebaikan yang kita lakukan di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, itu juga pahalanya berganda, berlipat ganda. Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, khususnya kita ini umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang notabene umur kita ini pendek dibanding umur umat Daud. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baina sittina wa sab'in, umur umatku rata-rata antara 60 tahun, dan padahal umat terdahulu itu bukan hanya puluhan tahun, mereka ratusan tahun, bahkan ada sampai 1000 tahun. Artinya apa? Kalau kita bicara surga, tentu kita menyatakan mereka itu sangat berpeluang untuk mendapat surga. Kenapa? Karena umurnya panjang, waktunya lama, melakukan banyak kebaikan dibanding kita. Ya, kita memang umur pendek, tapi kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang dimuliakan dan dengan tempat-tempat yang dimuliakan. Kalau kita memanfaatkan itu, kita bisa melakukan amal-amal yang mungkin sederhana, ringan, tapi pahalanya tinggi. Yang disebut dalam pembahasan al-ajrul kabiru ala amal yasir, pahala yang besar dan amal-amal yang mudah. Bagaimana itu Allah? Waktu-waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dalam surah Al-Fajr, demi waktu fajar, walayalin asyr, dan demi malam 10. Waktu ini dikatakan oleh orang yang melakukan bahasa Arab, waktu pasar, waktu. Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan malam yang 10. Dan sebagaimana kita tahu banyak waktu dalam Al-Quran, waktu fajar. Sekarang persoalannya, mana yang dimaksud malam yang 10? Yang begitu penting, karena Allah bersumpah dengan malam yang 10. Sebagian besar ahli tafsir menyatakan walayalin asyr, malam yang 10 itu yang maksud ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Walaupun ada ulama yang lain menyatakan 10 hari pertama bulan Ramadan, dan ada yang lain menyatakan yang 10 malam itu ialah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu para ulama kita begitu. Saya masuk kepada kalau yang masuk 10 malam itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kapan ini? Kalau hari ini kita berada di tanggal 28 Zulhijjah. Iya. Beberapa pilihan saya hari Senin. Insya Allah berbeda perbedaan hari Senin. Hari Senin nanti sudah tanggal 1 Zulhijjah. Apa yang perlu kita pahami ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, serius ibu-ibu kafilan merinding baik dalam merenata. Iya. Mari ayyahi
fiha illallah. Tidak ada hari-hari di mana amal-amal saleh, amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya, yakni yang masuk dalam 10 hari pertama Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal-amal yang lain. Artinya, kebaikan kita di 10 hari pertama Dzulhijjah itu paling dicintai oleh Allah dan juga ditandingi oleh Allah. Tidak ada tandingannya. Ya Allah yang bernilainya. Sampai ada sahabat bertanya, wa jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Dia amal dalam bentuk berperang di jalan Allah. Tidak tahu itu amal-amal di sebuah itu. Kalau menyatakan iya, dia orang beriman dunia dan perang. Tidak tahu juga, tidak mengalami juga apa yang ada 10 pertama hari Dzulhijjah. Seluruh orang menyatakan indah kecuali karena dulu kalau ada orang yang keluar berperang di jalan Allah membawa dirinya di luarnya dan seluruh hartanya dan tidak ada berbalik, tidak artinya orang yang yakin hartanya juga dimanfaatkan. Amal itu saya tidak bisa menyalahkan kebaikan yang kita lakukan di seluruh pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang perlu kita ingatkan kenapa karena sudah ada waktunya dan jangan sampai kita lewatkan. Amal-amal apa saja yang butuh kebaikan bisa kita berbuat setiap hari. 1, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-9. Hari ke-9 itu Arafah. Yaitu Arafah. Bahkan secara khusus dikatakan Nabi puasa di hari ke-9 Dzulhijjah itu memberikan ampunan dosa kepada kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Biasa tidak ada ini. Setahun yang lalu dan setahun yang datang sudah diampuni dosa kita dengan puasa satu hari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Saya ingin mengingatkan bahwa walaupun ada hadis seperti ini tidak bisa dijadikan dalil untuk kemudian berani berdosa. Yang berani berdosa dengan alasan mungkin mengampuni dosa kita setahun lalu dan setahun tidak. Karena orang yang beriman ialah mereka yang selalu berhati-hati dari dosa. Orang yang bertakwa artinya orang yang berhati-hati dari kecelakaan, begitu. Jadi tidak ke situ, tapi kemuliaan hari Arafah itu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kita supaya bahkan dikatakan tanggal 10 Dzulhijjah besok itu kalau orang tidak makan apa-apa sebelum pergi salat kemudian kembali dari salat baru maka itu sudah juga itu juga dihitung satu puasa singkat sekali. Jadi pada dasarnya 10 hari pertama itu bisa dilakukan puasa. Bukan cuma puasa sunnah, tapi kebaikan-kebaikan yang lain harus kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bagaimana setiap malamnya kita bangun sholat malam yang kita mampu berangkat. Dan malam itu ada witir. Bagaimana sholat sunnah wajib kita terpelihara, terutama yang berdasar rakaat yang 10 rakaat, karena itu golongannya syurga. Mungkin sedikit tak sholat subuh, mungkin sedikit tak sholat duha. Dan kamu lagi mereka yang sedekah kita, hanya kita sedikit atau banyak sudah berbagi kita saudara
kita belajar membaca Al-Quran dan seterusnya itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kepada kita berdoa ya seperti itu. Sebagaimana kita kemarin bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Nah, terkait dengan tanggal 10 hari Nahar Idul Adha, itu adalah ibadah Tuhan yang disampaikan tadi. Ibadah Tuhan ini sekali setahun. Waktunya cuma tahun. Kalau 5 tahun, tunggulah kita berdoa. Tanggal 10 Zulhijjah hari Idul Adha. Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 hari Tasyrik. Itu bakal diberi sampai maghrib. Kalau sudah maghrib kalau menyembeli bukan hari lupa. Sebagaimana kalau menyembeli sebelum Idul Adha, sebelum salat, itu juga kita kurban. Jadi waktu kurban itu menyembeli kurban sesudah salat Idul Adha sampai terbenam matahari pada tanggal 13 hari Tasyrik itu. Kurban ini berkurban luar biasa. Tidak ada yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana nanti kita mengatakan hadisnya bahwa tidak ada amal anak cucu Adam yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menarik pada hari Idul itu kecuali menarikkan darah memanfaatkan artinya menyembeli itu. Wajah itu berkurban tidak bisa dibanding semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu ekor sapi mungkin 2 juta sampai 2 juta 500 atau lebih. Satu ekor sapi kalau kita mengambil satu bayar mungkin sekitar 2 juta juga. Ya, waktunya terbatas. Kalau kita doakan, ya tuh tahun depan lagi. Kalau kita masih banyak, setiap bulu-bulunya diperhitungkan. Jadi kalau orang itu bulunya juga banyak. Setiap bulu satu juta itu diperhitungkan oleh Allah. Walaupun Tuhan dikatakan yang sampai kepada Allah itu bukan ada api. Ya baik yang apa bukan juga dalamnya, tapi yang sampai kepada Allah yang at-taqwa minkum walakin yanalu ketakwaan. Artinya apa Bapak Ibu? Secara fisik kita menjadi hewan, tapi secara hakikat yang kita sendiri itu adalah semua sifat buruk yang ada pada diri kita. Ada kesombongan, cemburu, suka marah-marah seperti itu, suka dendam, benci seperti itu, iri, cemburu, tataran, seperti itu, rakus, biar orang ini mau diambil, seperti itu gambarannya. Jadi secara lahir memang hewan, tapi secara hakikat perbaiki diri kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkurban Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan sebagian atau seluruh sifat-sifat yang buruk yang ada pada kita. Gimana kita dengan secukupnya dari sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Jadi mungkin tidak usah sudah jelas tadi, kata lagi sudah waktu. Kita berterima kasih banyak. Insyaallah suatu saat Pak Imam ya bisa datang untuk ya sebagaimana masjid-masjid yang lain. Insyaallah. Saya tahu yang ada nanti mungkin sepintas supaya mana kawan dari kalau kita. Nah, insyaallah jadi kami optimis bahwa suatu saat para muslim tidak ada di mana tetap ada di sini untuk
uh, melakukan silaturahmi dan kebersamaan kita tetap kita jaga. Alhamdulillah. Itu sekian, sekali lagi terima kasih banyak dan dikurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari baru muslim melangkah